got so motherfucking design on right now. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita berdua berkesempatan datang ke pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak PJ Bupati Kudus. Gimana Bu Dewi? Udah siap masuk ke dalam? Ya siap, ha? Let's go. Bu Dewi, Ibu. Masya Allah, cantik tuh. Dari mana tuh? Upacara hari Ibu, Bu. Cantik ya? Ya Bu Dewi, ini buat khas Kudus sama pakai khas Kudus, jelas cantik. Bangga. Bu Dewi ngapain keliling-keliling itu? Ini loh Bu, bagus banget ya. Iklannya Bagus kita. iya, ini geblek khas Kudus. Coba kita lihat di dalam yuk, lebih bagus lagi, keren. Boleh ya Bu ya? Boleh, ayo silakan. Lihat kan, keren ya ininya. Nah, kita lihat ini foto-foto para bupati yang pernah menjabat di daerah Kudus. Oh, iya. Pintunya tinggi sekali. Tinggi dan besar ya Bu? Iya. Pendopo ini Bu Dewi berdiri sekitar abad ke-18, jadi merupakan cagar budaya. Nah, memang banyak sekali di sini yang menunjukkan adiluhung kebudayaan para pendiri kita Kota Kudus ya, seperti kebiok ini. Kebiok Kudus ya Bu ya? Kebiok Kudus yang sangat khas Kudus adalah ukirannya yang unik, Oh, iya. kecil-kecil. Detailnya itu loh. Detailnya, kemudian juga kalau kita melihat ini adalah mahakarya seni ya, yang di pendopo Kota Kudus. Monggo kita lihat ke dalam. Ukiran pahatan tentang perang Kalatayuda. Ini keren sekali juga pahatannya, rumitnya, uniknya ya, detailnya sangat detail sekali. Anjir. Bahkan kayu juga bisa bercerita ya. Terharu. Bismillah. Ini bukan iki. Ini dorong apa tarik ya? Nggak tahu, kamu dorong atau tarik? Oh iya, monggo. Selamat siang. Silakan duduk. Nih, terima kasih. Canggung. Jadi saya suatu kehormatan sekali kami bisa diizinkan untuk masuk ke ruangan kerjanya Bapak Bupati ya. Jadi Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai penjabat Bupati Kudus? Persisnya sih saya dilantik di awal Januari ya. Ya. Januari ya, kalau sekarang sudah Desember awal ya, kurang lebih ya 11 bulan ya. 11 bulan ya, nanti persis 1 tahun ya awal Januari lagi. Jadi ya, lumayan lah, hampir setahun. Hampir 1 tahun ya Pak. Setahun ya. Sebelum menjabat sebagai penjabat Bupati, Bapak sebelumnya menjabat sebagai Kalau kerjaanku sebelumnya aku di Kementerian Pendidikan Kebudayaan kemarin ya. Iya. Nah, itu sekarang kan sudah pecah 3, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi, sama Kementerian Kebudayaan. Jadi ya kalau kerjaan saya dulu sebetulnya ya lebih banyak ngurusi anak-anak sekolah, terus kemudian satuan pendidikan, terus ya ngobrolin tentang teknologi, media, karena masih saya di situ. Jadi ya nggak tahu, ini cerita langit saja. ya. Bahwa kemudian tiba-tiba saya harus ditugaskan ke Kudus untuk jadi bupati kurang lebih hampir 1 tahun ini lah gitu ya. Agak dunia yang sedikit jauh berbeda sih, tapi ya namanya ASN kita ditempatin di mana saja di sini gitu. Berarti tidak jauh berbeda dengan dunia kita ya Bu Dewi ya, di dunia pendidikan sebetulnya. Iya. Bedanya kan Bu Dewi dan teman-teman kan langsung berhadapan dengan budaya. Iya. Nah, kalau saya kan nggak, lebih banyak berurusan dengan kebijakannya, berurusan dengan sarana prasarananya, berurusan dengan kurikulumnya, yang kemudian itu nanti diimplementasikan di sekolah-sekolah ya, di tempatnya teman-teman ini pada akhirnya kan gitu.
Berarti Bapak asli Kudus atau? Betul, saya asli Semarang. Oh, asli Semarang. Nggih. Asli Semarang, saya lahir, sekolah, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1, semua di Semarang. Oh, di Semarang. Belalah nasibnya apik terima ASN di Kemdikbud. Nggih. Saya kurang lebih 18 tahun, 19 tahun saya di Kemdikbud. Lama nggih. Ya hampir separuh hidup lah sudah Iya. lebih ya dihabiskan di Jakarta. Gimana Pak kesan-kesannya pertama kali Bapak ke Kudus? Ya satu nggak percaya ya gitu ya. Mana ada sih ceritanya kemudian seorang ASN itu tiba-tiba kemudian jadi bupati, itu kan nggak ada ceritanya. Ya kalau kita biasanya sering dengar kan orang jadi bupati itu kan harus ikut pilkada gitu ya, butuh modal banyak, terus kemudian ya dengan semua effort yang harus dikeluarkan gitu kan. Ya jelas tadi saya menggunakan bahasa cerita langit gitu ya, sehingga kemudian saya ditugaskan di sini gitu. Kesannya yang jelas agak sedikit banyak belajar karena harus langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena dulu kan tadi saya katakan kita nggak langsung berhadapan dengan masyarakat karena lebih ke arah ranah kebijakannya. Sekarang karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga semua aksi-aksi yang dilakukan itu harus betul-betul langsung berasa dampaknya. Kalau enggak nanti kan ada aja kan yang orang komplain, terus protes, terus kemudian DM, nanyain ini itu, nah, itu langsung kalau kayak gitu. Kalau bedanya sih di situ ya. Dan kemudian yang kedua bedanya itu ya karena di Bupati ini kan banyak urusan yang harus ditangani dari sebelum lahir sampai setelah mati. Ya sebelum lahir biasanya kesehatan anak-anak, ibu hamil dalam kandungan, atau setelah mati urusannya dengan santunan dan BPJS kan gitu ya. Nah, jadi spektrum areanya jauh lebih luas. Kalau dulu hanya spesifik ngomong pendidikan, ya sekarang semua urusan jadi kita harus paham dan mau nggak mau harusnya ya harus belajar lagi terkait semua hal itu tadi. Ibu Dewi jadi berubah seperti biasanya. Gimana Ibu bertemu dengan Bapak Bupati? Dari sini saya sudah mengikuti perkembangan Kudus begitu besar. Iya. Sampai kompal saya Sepertinya sejak kompal itu baru apa ya? baru sebentar ada lagi beberapa Iya, betul. Sangat kita rasakan ya. Yang paling dirasakan kan kita bisa kesini Bu. Iya. Kemarin aja ada tamu di sini itu kepala desa. Iya. Nah, dapat penghargaan pas hari anti korupsi sedunia. Iya. Ada kepala desa yang sudah mungkin ada yang 2 periode, 1 periode ya. Itu berarti kan mereka sudah hampir 10 tahun ya misalnya. Iya. Itu baru pertama kali masuk di dalam ruangan pendopo ini juga ada gitu ya, baru 10 tahun kira-kira kan gitu. Ya karena mungkin orang kan lihatnya di luar itu kan pendopo, kantor bupati, apalagi ruang kerja bupati itu kan sangat sakral, padahal ya biasa wae kan kira-kira. Wah, ini sama ini Bapak sama Ibu. Sepertinya ada banyak penghargaan kamu, Ibu ya? Iya, Ini menarik perhatian saya, nggak pakai kacamata kelihatan loh ini, nggak pakai Nah kacamata. gimana, mau lihat lebih dekat aja? Wah, boleh Pak ya? Ya boleh silakan. Soalnya ada yang berkilau-kilau. Iya. Emas kalau lihat emas kita kan kayak gini ya. Iya. Ya apa ya? Ya tadi saya cerita ya, selama hampir 1 tahun ya, Iya. aku belajar dengan baik, terus kemudian mencoba menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas, dan ternyata banyak sekali publik, masyarakat, media atau lembaga yang mengamati hasil kinerja kita selama hampir 1 tahun ini ya. Mungkin ya ini kan hanya sekedar kalau saya melihat ya, bentuk apresiasi, kemudian bentuk orang ngamatin tadi itu, dan tentu yang lebih penting lagi adalah sebetulnya ini kan penghargaan untuk Kabupaten Kudus atau pemerintah Kabupaten Kudus atau masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Kebetulan karena saya jadi PJ-nya ya sudah ditulisnya nama saya gitu aja. Tapi sebetulnya ini lebih ke arah apresiasi saja, dan orang luar itu melihat kinerja kita, melihat
aktivitas kita, dan ya beberapa penghargaan ini hanya salah satu simbol saja bahwa memang kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemudian sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kudus gitu. Masya Allah, bangga Bu. Iya, ternyata Kudus itu tuh mendapatkan banyak penghargaan. Saya tuh bangga sekali sebagai. Enggak baik-baik itu apa, Bu? Nanti bahasa kita tersimak. Oh iya, oke. Masya Allah, Bu. Ini guru komputer mulai tergugah ini. Iya. Iya, Pak. Mungkin karena basis saya kepala pusdatin ya, dan orang media tentunya, saya mencoba mendasarkan semua aktivitas itu kan dengan informasi-informasi yang cukup valid lah kira-kira gitu, sehingga bisa diambil sebagai rujukan dan kebijakan. Kebetulan dari teman-teman pemerintah Kabupaten Kudus itu kan banyak sekali website ya yang sudah kemudian ada, dan kita bisa lihat datanya, yang untuk balik lagi ini bisa kita jadikan dasar pada saat kita mengambil keputusan atau mengambil kebijakan apapun gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan, tentu teknologi ini sangat bantu banget ya saat kemudian kita akan kerja kayak apapun sifatnya. Kalau enggak nanti semua kebijakan kita jatuhnya kayak ilham dari langit aja. Iya. Tanpa ada basis kan gitu ya. Tapi kalau dengan ini kan agak enak kita mau lihat satu-satu. Keren ya, Bu ya. Ternyata ada juga seperti ini ya. Iya. Ini sekali lagi justru menunjukkan bahwa Kudus itu kota yang dari sisi tata kelola, dari sisi pemanfaatan data dan teknologi sudah sangat bagus, kira-kira gitu ya. Ya blessing lah buat saya kira masyarakat yang ada di sini gitu ya. Ya tinggal nanti kita harapkan update gitu ya terkait dengan data-data ini bisa dilakukan secara lebih baik itu aja sih. Nah, ini kan sepertinya sudah hampir selesai Bapak menjabat sebagai pejabat bupati di Pak. Rencana setelah habis dari sini itu Bapak gimana, Pak? Iya, kan pilkada udah selesai gitu ya. Mudah-mudahan nanti calon bupati, wakil bupati yang terpilih gitu. Jadi paling saya hanya akan melakukan transisi pemerintahan kepada nanti bupati atau wakil bupati yang terpilih. Nah, sambil nunggu pelantikan kan, maksudnya bupati wakil bupati terpilih tadi itu. Ya setelah itu ya saya kembali ke rutinitas saya di Kementerian Pendidikan. Cuman nanti apakah di pendidikan dasar atau pendidikan tinggi kita belum tahu ya. Sekali lagi kembali lagi bahwa karena kita ASN jadi siap ditugaskan di mana saja. Tapi satu hal yang pasti, saya itu orang yang senang tantangan. Tantangan baru kira-kira di dunia kerjaan ataupun mungkin di aktivitas yang lain. Nah saya juga sama setelah ini, setelah sekian banyak pengalaman belajar khususnya di Kudus ya, nanti setelah kembali ke Jakarta ini semua pasti jadi bekal untuk kemudian saya cari tantangan baru lagi, kira-kira kan gitu. Katanya kan kalau orang bilang kan bermimpilah setinggi langit ya. Nah, kalaupun nanti kita jatuh masih di antara bintang-bintang lah kan gitu. Jadi masih banyak saya kira aktivitas nanti yang akan dilakukan, dan insya Allah sih masih tetap akan ada komunikasi dengan teman-teman di mana di Kudus, terutama di bidang yang saya geluti yaitu bidang pendidikan. Saya kira itu sih. Wah, saya sangat tersanjung sekali. Inspirasi sekali, saya sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Ibu ini kita sebagai seorang ASN itu harus mencontoh Bapak. Iya, Siap. Gini loh Bu, kalau Bapak sudah tidak di Kudus ya ini. Iya. Harapan untuk kami Pak, bagaimana Pak ini warga Kudus nanti? Untuk warga Kudus Selanjutnya gitu Pak. Gini ya, Kudus ini kan kota yang luar biasa ya. Saya sering kali cerita bahwa kota Kudus, Kabupaten Kudus ini kota yang luar biasa. Orangnya pintar-pintar, kemudian ekonominya bagus, kemudian alamnya juga elok, kira-kira gitu. Ini hanya persoalan bagaimana kemudian semua potensi ini bisa di-kolaps bareng-bareng. Tapi ada satu kata kunci. Semua pembangunan di kota manapun, di negara manapun, kata kuncinya itu hanya good governance. Artinya tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kalau pemerintahnya nanti bisa menyelenggarakan good governance dengan baik, masyarakatnya bisa diajak ngumpul bareng-bareng untuk mengkolaborasikan semua potensi tadi itu, menurut saya sungguh sangat optimis. Kudus itu akan mampu menjadi mercusuar baru, sebuah kota, kabupaten yang tidak terlalu besar,
tapi memiliki segudang reputasi yang luar biasa. Catatannya cuma 2 itu aja sih. Itu insya Allah moga-moga nanti di masa-masa yang akan datang saya pengen dengar kira-kira kan gitu kan. Tentu kan berita-berita hari ini kan gampang ya diakses ya. Nah, saya pengen dengar suatu saat nanti Kudus berprestasi di mana, sekolahnya kemudian punya inisiatif apa, kemudian masyarakatnya kemudian memiliki kekayaan budaya atau kultur seperti apa, kemudian ada tempat indah buat ngopi di mana gitu ya, sehingga membuat orang sekali lagi tertuju ke Kabupaten Kudus. Saya kira itu sih. Amin ya Allah, doanya Iya. kita berharap demikian juga ya. Iya. Amin, amin, Dan amin. khususnya di Kudus semakin maju semakin baik. Amin, Iya. amin. Bapak, terima kasih sudah mengizinkan kami ke sini melihat-lihat ya Bu ya. Iya, sudah diizinkan untuk masuk ke ruang kerja. Kamu jangan betah-betah lama-lama, Bapak mau kerja loh. Iya sih, sebenarnya saya tuh ya ini kerasan sih, cuma Ya kerasan sama rekan-rekan saja nanti cari jodoh ya Pak. ibu ini. Oke, makasih juga silaturahminya. Silakan melanjutkan aktivitas. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Nggak bisa lepas kursinya. Nyaman di sini. Ya Bu, di sini. Enggak, Bu. Ini gimana sih? Nah, tadi kan sudah dengan Bapak ya, Bu ya. Ini kalau Ibu sendiri, pengalaman Ibu yang paling berkesan selama di Kudus itu apa, Bu? Iya, di sini kan saya mendapatkan amanah sebagai ketua PJ PKK. Nah ini benar-benar pengalaman yang pertama buat saya. Iya, karena kalau kami di kementerian tidak ada PKK. Jadi jadinya Dharma Wanita. Jadi ini pertama. Dan saya merasa PKK itu organisasi yang sangat bermanfaat sekali buat masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan akarnya itu sampai menjam ke tingkat apa ya, paling kecil di dalam masyarakat. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk bisa membantu pemerintah menerjemahkan program-programnya, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, nah terus kemudian alhamdulillah juga selama di sini saya dibantu dengan teman-teman PKK Kabupaten Kudus itu kemarin sempat membuat inovasi 18 kedai balita si cantik PKK. Ya, jadi semoga nanti ini bermanfaat buat Pak Kudus dan menjadi tinggalan yang nantinya bisa bermanfaat terutama buat anak-anak kita, anak-anak kita. Ternyata kita tuh tidak cuma ditinggal, tapi ada tinggalan. Oh iya, Nggak tinggalannya tuh bermanfaat. betul sekali, seperti yang sudah kita rasakan ya. Wah, banyak banget. Iya. Saya tuh sampai sarana dan prasarana publik kita terlihat. lihat sendiri. Terus ada yang paling baru kemarin jembatan Karangsambung. Itu yang viral itu. Itu sudah berbelasan tahun loh, Bu. Akhirnya Diperbaiki dan diperlebar, nggak cuma diperbaiki aja. Masya Allah lagi Bu ini, saya tuh deg-degan loh. Sebentar lagi kita punya perpustakaan. Cocok. Perpustakaan daerah dapat DAK dari Perpustakaan Nasional RI. Ini halaman belakang pendopo. Kita baru tahu ada halaman Iya. belakang. Tahu Bu, ya Iya. Nah, kita di depan aja jarang, apalagi sampai ke Iya. Dulu sempat ada kijangnya, tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi ada kelinci, ada burung, sama ada merak apa kalkun ya. Wah, ini nyaman banget ya Bu. Suasananya silir-silir ya. Silir. Selamat Kudus ini Bu. Ada makanan favorit Bu? Iya, nah, kalau saya itu paling seneng sama soto Kudus. Soto Kudus. Iya. Kalau bapak itu paling seneng sama cari-cari apa? Wah. Iya, saya juga suka sih. Saya sukanya soto. Aku suka rica-rica entok. Oh, suka, Ya betul. udah, kapan-kapan kita makan. Tujuannya Kita sama sebenarnya. Iya, nanti kalau pas berkunjung lagi ke Kudus ya Bu ya, jadi bisa makan-makan lagi. Selalu itu dicari. Iya. Nah di sini kan banyak objek wisata ya Bu, apalagi kalau Kudus itu tuh sudah terkenal dengan punya 2 sunan Ibu. Ibu sampun ke Sunan Kudus sama Sunan Muria. Ya alhamdulillah
dari awal kami masuk ke sini udah ziarah sowan dulu ke Sunan Kudus maupun ke Sunan Muria, dan kebetulan juga banyak sekali dari teman, keluarga, sahabat, tamu-tamu dari kementerian juga yang ingin berziarah juga gitu, di Sunan Kudus dan Sunan Muria, dan kami mendapatkan kehormatan untuk mengantarkan mereka untuk ziarah. Kemarin kita sempat mengikuti susunan rangkaian acara HUT Kudus. Iya, betul. Banyak Pesohor publik itu, iya. main ke Kudus ya. Oke. Dan kita sudah foto ya Bu. Iya. Bisa ketemu Habib Husain, ya Habib Husain Jafar, ketemu Ali Ben. Iya. Ya Allah. Pengalaman sangat berkesan buat saya. Mereka juga waktu itu sempat ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Muria. Juga ada Habib Jindan, Iya. Ketua KPK. Alhamdulillah ya, terus dikunjungi beliau-beliau ya Bu ya. Ya keberkahannya dari Kanjeng Wali ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya Allah. Wah Bu, bangga banget aku sebagai warga Kudus ya Bu ya. Aku juga ya Bu. Asli Kudus kan ya? Loh, aku asli Kudus dari bayi loh, Bu. Saya itu tuh sangat bangga sekali karena saya itu berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Wah, saya tuh sudah nggak penasaran lagi, Bu, dalamnya pendopo Kabupaten Kudus itu kayak apa. Ternyata di dalamnya, wah, ada taman-taman juga seperti ini. Bagian belakang ini ya. Iya, dalamnya ada ukiran-ukiran sebagus itu. Wajar kok jadi cagar budaya Bu itu. Iya, betul. Perasaanmu bagaimana? Seneng lah. Ya Allah, seneng banget. Gimana? Kalian bangga enggak jadi warga Kudus?